Di satu video sebelum ini gue ada sempat membahas tentang potensi Bitcoin rebound kembali ya setelah menyentuh daerah ascending triangle yang satu ini teman ya. Ini support yang semakin lama semakin tinggi. Gue juga udah umumin melalui VIP BingX dan ini turns out kita menuju back ke level 25.000 US dollar lagi ya. Untuk short termnya gue ngasih short signal seperti ini dengan probabilitas sekitar 55-60%. Gue akan jelaskan alasannya kenapa. Bagi yang tertarik join grup VIP ini gratis sampai tanggal 25 nanti, tinggal daftar BingX menggunakan link yang ada di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi dengan join grup ini kalian akan mendapatkan insight dari gue ya, analisa real time market dari gue sendiri dibandingkan menunggu upload video yang biasanya gue juga nggak rutin dan itu bisa telat beberapa jam juga, jadi nggak real time. Nah kalau misalnya kalian join grup ini ya kalian bisa mendapatkan analisa tanpa batas dari gue setiap harinya khusus untuk member BingX gue. Gue juga ada buka copy trade di sini ya, jadi gue ada open posisi short. Kalau misalnya kalian ada CT gue, ini otomatis bakalan keikutan ya. Ini adalah profil gue. Udah sekitar 900-an orang yang ikut copy trade gue, jadi kalian akan otomatis ngikutin open posisi gue seperti yang tadi. Kalau misalkan kalian ada follow CT gue. Jadi dengan CT diharapkan kalian bisa bertanggung jawab dengan money management kalian masing-masing, nggak melemparkan kesalahan kepada copy trader jika kalian lost, dan feel free untuk unfollow gue kapanpun. Karena memang yang namanya trading tidak akan selalu win, tetapi ada juga di kala yang namanya loss. Nah, buat cara copy trade atau kalau misalnya kalian tertarik follow copy trader yang lain, kalian bisa cek tutorial copy trade melalui link di deskripsi. Kebetulan saat ini gue juga sedang mengadakan campaign deposit khusus untuk referral gue sampai Maret 1 aja. Jadi kalau misalnya kalian melakukan deposit, misalkan 100 USDT, kalian akan mendapatkan bonus 20 USDT, tetapi kalau misalnya kalian melakukan trading sampai trade volume kalian mencapai 1000 USD, kalian mendapatkan bonus sampai 400 USDT ini. Jadi kalian bisa mendapatkan double bonus dan ini khusus sampai 1 Maret nanti aja. Nah, pada dasarnya di video kali ini gue bakalan bahas teman-temannya alasan kenapa menurut gue teman-temannya Bitcoin masih mengalami weakness di sini teman-temannya. Itu alasan kenapa ya, di sini gue juga membuka posisi short teman-temannya. Gue akan jelaskan alasannya kenapa. Apakah kira-kira memang saat ini Bitcoin sudah bakalan break di atas level 25k teman-temannya dari level ini, atau kira-kira Bitcoin malah akan terkoreksi terlebih dahulu teman-temannya, seperti yang gue kasih tahu di analisa di dalam grup VIP ini. Jadi seperti yang kita tahu teman-temannya, ini adalah daerah resist level 25.000 teman-temannya. Berulang kali kita touching lines ini dan selalu kena reject teman-temannya. Apakah kali ini ya, ini udah yang kelima kali kita touching lines tersebut, kali ini kita bakalan sukses atau enggak sih? Jadi di sini kita bakalan flashback teman-temannya. Bagi yang nggak tahu, level 25.000 ini adalah level keramat untuk Bitcoin karena di bulan Agustus tahun lalu ini berulang kali kita touching dan kita fails teman-teman ya. Turns out dari 25 ini kita langsung menyentuh level 15.000. Nah, apakah kali ini akan sukses atau berhasil? Masih ada peluang teman untuk Bitcoin bisa menembus di atas level 25k ini, tetapi menurut gua momennya itu belum saat ini teman-teman. Gua akan jelaskan alasannya kenapa. Yang pertama, kalian bisa lihat bahwa pam-pam Bitcoin teman-teman ya, biasanya ketika dia ingin ngehantam nge-bridge di atas level 25.000, pasti akan ada satu volume, dua volume besar teman-teman. Ini contohnya kita main candle 45 menit aja. Kalian bisa lihat ini di candle yang satu ini satu candle besar, dua candle besar, tiga candle besar. Dan so far kita nggak ngelihat ada satu volume, dua tiga volume candle pump seperti ini. Ini tuh terjadi di tanggal 20-21 Februari kemarin. Seharusnya teman-teman kalau misalkan kita mengalami atau kita bakalan ada pertanda nih bahwa kita bakalan break ke level di atas 25k, harusnya ada candle seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya udah bagus sih ada candle seperti ini. Cuman di candle-candle berikutnya harus ada follow up pump lagi teman-teman sebesar body candle sebelumnya. Jadi kalau misalkan dari sini kita pump lagi 1,47, di next candle kita pump lagi 1,62. Nah itu udah bener-bener bullish banget. Nyatanya teman-teman setelah kita mengalami pump sebesar 1,28% ini back di tanggal 20 Februari, pump-pump berikutnya ini nggak begitu signifikan teman-teman. Terlihat ini hanya 0,3% pump, 0,2% pump. Ini contohnya aja koreksi yang terjadi di tanggal back di tanggal 18 Januari sampai 20 Januari ini kalian bisa lihat teman-teman ya. Jadi ada satu volume candle bullish teman yang terjadi pada Bitcoin ya. Lalu abis itu ada follow up pump lagi teman ya. Jadi ini sekitar plus 2% and then di sini plus 2%. Jadi ini adalah ciri-ciri Bitcoin bisa nge-break resist dan menuju ke level yang lebih tinggi. Ini dari level 21 ke level 23. Dan ini yang seperti yang gue bilang ya, ini nggak terjadi teman ya. Ini nggak terjadi ya, gue nggak bisa bilang pasti juga teman dengan probabilitas 100%. Di grup aja gue bilang ini probabilitasnya juga hanya sekitar 55% teman ya, sampai 60% lah maksimal ya.
Bisa jadi nih terinvalidasi and then Bitcoin break ke atas level 25K, dan ketika momen itu terjadi menurut gue udah bener-bener nggak ada resist maupun support lagi sampai kita menuju mendekati level 30K berikutnya untuk Bitcoin. Jadi bisa kita ekspektasikan kalau misalnya Bitcoin berhasil break di atas 25K ini akan ada satu volume besar yang akan ngehantam langsung all the way menuju ke level 28.000, dan kalau itu terjadi ya nggak heran karena memang resist terakhir itu di tahun lalu ada di resist krusial area level 25.000 ini teman. Jadi ya so far itu sih teman ya, dasar alasan yang kuat kenapa gue ngelihat bisa aja kita retest dulu ya. Gue nggak bilang kita nggak akan break di atas 25K teman ya. Menurut gue sih so far sih kayaknya kita bakalan break di atas 25K, tetapi hanya tinggal menunggu waktunya kapan. Karena gue lihat saat ini sepertinya timingnya belum tepat-tepat banget ya, karena kita setelah pump yang 1,28% ini ternyata kita malah hanya pump sekitar 0, sekian persen gitu. Jadi maybe bisa aja terjadi koreksi seperti ini terlebih dahulu temannya back level 24,5, abis itu nanti dari 24,5 ini kita ngelihat apakah Bitcoin bisa langsung ngehantam dengan 1-2 candle ngebreak di atas level 25 dengan volume yang kuat temannya, volume yang kuat yang seperti ini temannya, seperti yang terjadi di tanggal 16-17 Februari ini 2-3 candle langsung ngehantam ke atas seperti itu. Apakah kita akan ngelihat candle seperti ini teman-teman di satu ini, itu yang akan kita lihat nantinya teman-teman. Tapi kalau menurut gue sih saat ini mainly kita kayaknya bakalan koreksi dulu teman-teman seperti ini, baru nanti dari sini kita bakalan nemuin penentuan gitu ya dari sini apakah Bitcoin bisa break atau tidak. Ini juga chance-nya sekitar 60% ya. Kalau misalnya kita break ya udah artinya ya analisa gue yang kita bakalan koreksi ini akan terinvalidasi gitu ya, dan ternyata Bitcoin break di atas 25K and heading toward menuju level 28 sampai 30 ribu US dollar next level untuk Bitcoin. Dan itu akan ngebreak sejarah kita ya, all time high kita yang terjadi di tahun lalu di level 25K tersebut. So far kita masih bermain di dalam pattern ascending broadening wedge ini. Jadi ya expect bisa aja the next correction ngehantam kita menuju ke level 24,3 teman-teman ya. Meskipun sebenarnya gue bakalan TP di sekitaran 24,5 aja, jadi nggak bener-bener di daerah support ascending triangle yang satu ini gitu. Di luar itu analisa ini bisa terinvalidasi juga, misalnya aja Bitcoin nge-break resist ya ke level 25,5 and then nge-back down lagi, karena Bitcoin cenderung banget melakukan hal tersebut ya, dimana dia break resist and then melakukan fake out. Contohnya kan ini beberapa kali terjadi sepanjang bulan Januari kemarin ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 2 Februari, dimana dia break resist di sini and then fake out, break resist, fake out, break resist and then fake out. Jadi ya itu sebabnya kenapa gue juga bilang tuh probabilitasnya paling mentok-mentok hanya sekitar 60% gitu ya. Karena kalau misalkan buat mensetel SL di daerah 25188 ini adalah SL yang ini high yang terjadi di tanggal 19 Februari kemarin nih teman-teman ya. Jadi ya bisa aja gitu ya, ternyata kita break sedikit and then kita langsung kena fake out gitu ya. Memang agak berisiko ya untuk ngesetel short teman-teman di kala masa Bitcoin lagi bullish teman-teman, cuman ya it's okay sebenarnya buat jangka pendek aja. Kalau misalkan buat ngelong enggak banget teman-teman, karena risk rewardnya ini kita saat ini berada di level resist ya, bukan berada di level support. Jadi menurut gua risk rewardnya juga agak 1:1. In one way kita berharap Bitcoin dari sini bisa terbang sekitar 2,5%, sementara SL-nya aja ini berapa, SL-nya dari support sebelumnya ini sekitar 4% teman-teman ya. Sementara ya naiknya tuh paling ya harus ke level sampai 26.000 loh teman-teman, itu aja baru 1:1. Tapi kalau misalkan kita OP short teman-teman dari sini ya menuju ke koreksi berikutnya ya 1,71, dan kalau misalkan menuju ke resist sebelumnya yang di all time high resist ya ini ya yang terjadi di tanggal 16 Februari ini 1,4%. Ya jadi masih agak 1:1 menuju 1:2. Itu sebabnya kenapa alasan gue juga membuka posisi short di sini. Sekali lagi mungkin yang udah copy trade gue ini akan otomatis keikutan posisi seperti ini teman-teman. Dan ini nanti akan gue close maybe entah sore entah malam nanti teman-teman ya. Itu pun kalau misalkan dalam keadaan profit ya. Kalau kena SL ya nggak ada masalah sama sekali. Jadi ya paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.